Para pendengar RRI, khususnya umat Buddha yang terkasih, terimalah salam budi saya, Sukihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Arianto, dan hari ini kita ditemani oleh orang yang sudah tidak asing lagi mungkin bagi para pendengar. Sudah ada 3 episode yang lalu yang dibawakan oleh Pak Krishnamurti. Namo Buddhaya. Pengarang yang terkenal dan sekaligus mindset motivator di Indonesia. Nah, kemarin sudah dibahas tentang bagaimana caranya, apa itu sampah pikiran, kemudian bagaimana caranya kita membuang sampah pikiran. Kalau sudah menetap di dalam kepala ini. Jadi setelah berhasil dibuang itu di siapa ya? Nah, di pikiran ada yang udah jadi penyakit di badan gitu ya, Pak Arianto. Kalau dia sudah dibuang, apakah kita langsung produktif? Iya, bisa. Bisa lebih produktif, bisa lebih tenang, bisa lebih banyak senyum, bisa lebih bahagia. Artinya tahap keempat ini protect your mind. Proteksi nih, dijaga pikirannya nih. Dilindungi nih. Ditamengin. Bikin tameng supaya tidak terkontaminasi lagi. Jadi penutup ini paling penting ilmunya. Perlu belajar wushu. Tai chi gitu. Terserah lah. Kalau enggak kan tadi bagus tuh yang seminggu sebelumnya tuh ada gempuran informasi, Pak. Dari macam-macam. Kenapa remaja kita merasa ada gempuran informasi? Di handphonenya dikirimin dari berbagai sudut. Berbagai grup WA. Tontonan di TikTok, sosial media, TikTok dan sebagainya, macam-macam gitu. Jadi perlu cara menyikapinya. Informasi yang masuk, sampah yang masuk, perlu kita pilah. Nah ini Pak, kira-kira saya ingin membahas yang keempat ini, protect your mind. Bagaimana cara memilah-milah yang perlu masuk, dimasukin, yang tidak perlu dibuang lagi. Jangan sampai masuk. Soalnya kalau sudah masuk dalam, buang itu susah. Susah. Sampah ini, susah. Nah nanti kita tidak lagi tahu bau sampah ini kalau dia udah jadi sampah. Iya. Kayak kita pakai minyak wangi, kita pakai terus yang sama, minyak wangi yang sama, kita tidak lagi merasa wangi. Sama, mau wangi, mau sampah sama dia kan. Benar. Tidak lagi merasa, yang mana sampah kita nggak tahu lagi. Tetapi dari perilaku, dikenali dari perilaku. Gampang marah, yang kita lakukan tidak lagi kita senangi, menyenangkan, sehingga tidak lagi produktif. Itu kata kunci yang terjadi. Sibuk busy, capek tapi tidak menghasilkan. Tidak menghasilkan. Artinya sibuk belum tentu artinya produktif. Benar. Tapi orang yang produktif belum tentu sibuk. Iya. Wah, Bante dia diam. Kita bilang ini santai amat sih, cuma meditasi doang. Dia sibuk. Meditasi capek loh. Udah pernah saya ikutin. Iya. Dia bisa produktif, dapat ide yang clear misalnya. Yang fokus banget. Wah, luar biasa. Luar biasa. Melatih pikiran itu kalau sudah terlatih. Wow. Dia bisa, saya sendiri tanpa setiap tahun satu buku, saya belajar nulis aja sudah 15 tahun. Sendiri, Pak. Jadi kalau menulis itu, sebelum Bapak menulis itu meditasi dulu ya? Meditasi, berdiam diri, merem, ada dialog ini, jawab ini, tanya ke dalam diri, buka ini, sibuk dia. Tapi sibuk yang memang untuk berkarya. Benar. Tetapi misalnya saya bosen nih ya, saya buang waktu aja, hanya buang waktu. Nonton TikTok lah ya, yang ada twing pakai jempol aja pindah. Hah? Sejam? Saya tanya ke diri saya, sejam ini dapat info apa ya? Nggak ada. Kuota habis. Kuota habis. Tapi saya cari info. Iya. Tidak ada yang salah. Ada niatnya cari info main TikTok. Saya stop. Kok bagus ya? Saya sering ngomongin tapi nggak inget ya. Tapi ini kok bagus ya? Dapat postingan TikTok yang bagus. Dapat, ya mungkin lucu-lucu tapi bagus, gitu ya. Mungkin ketawa-ketawa tapi karena saya mencari sesuatu yang bisa saya bagikan lagi, baik buat diri sendiri, buat anak-anak dan orang lain.
Misalnya saya suka ngomong gini, nah Nara, anak saya, kamu kalau sekolah tidak wajib jadi juara, tapi kamu wajib sungguh-sungguh usaha. Berusaha untuk mencapai prestasinya gitu. Supaya dia ingat juara sama usaha, gitu kan ya. Kamu tidak wajib jadi menang kalau dia latih bertanding. Ya. Nggak wajib menang tuh bukan target papi, tapi kamu wajib sungguh-sungguh berjuang. Supaya dia ingat. Suatu saat ada postingan muncul lagi. Nah, dia tulis tangan. Papi selalu ngomong. Jadi dia ingetin saya kalimat yang sama, Pak. Iya. Pak Arianto. Wih, saya bisa marah atau gila, anak gua keren juga ya. Pi, inget Pi. Papi tidak harus menang, tapi ternyata kalimat yang sama yang diucapkan anak saya berupa tulisan ke saya lebih powerful, Pak. Dibandingin saya ngomong. Ih, keren nih anak nih. Iya. Nah, itu contoh misalnya, saya bermain sosial media juga untuk tujuan yang produktif. Ya, bukan cuma untuk membunuh waktu, cuma untuk nonton dansa-dansa aja. Ya, karena dari niat 10 menit bunuh waktu jadi 20 menit. Iya. 30 menit. Kebablasan. Nah, mungkin sebagai wakil pendengar yang lain ada yang nanya mungkin, Pak Krisna main game nggak? Gitu. Saya jawab iya. Game apa, Pak? Nah, pertanyaan setelah itu yang paling penting, game apa kan? Pengen tahu nih motivator nih main game nggak? Main. Ada di handphone saya, Pak. Judulnya 4 huruf. CHESSE 55 huruf. Catur. Oh, catur lawan AI atau catur lawan orang? Lawan orang saya, karena orang bisa berbuat kesalahan. AI nggak menarik, dia menang terus. Iya, susah amat. Susah banget ngalahin dia, nggak menarik lagi kan? Iya. Kalau sama manusia kita belajar apa? Kadang-kadang dia salah jalan. Iya. Kadang-kadang kita menang waktu. Ada ilmunya di situ. Tapi saya mainnya, Pak, hanya yang speed chess. Speed chess. Oh, jadi nggak bisa lama-lama gitu? Nggak mau lama-lama. Iya. Harus 5 jalan. menit. Harus jalan. Nah, untuk apa berlatih ini speed chess? Think and decide. Think and decide. Think and decide. Supaya saya punya skill untuk melatih, kadang kita perlu cepat ngambil keputusan, Pak Arianto. Iya. Jadi ini buat para bapak nih, pendengar kita nih, ya, pendengar RI di Makassar yang para ayah. Kadang anda perlu punya skill yang terlatih. Pertanyaannya bagaimana melatihnya? Catur tadi, speed chess namanya. Jadi anak bapak sudah speed chess juga ikutan? Mulai. Kan belum, nggak boleh dipaksa anak-anak. Iya. Cuman dia lihat papinya main ini terus, dia mulai ikutan. Nah, kadang juga lolos. Pengen cuman main speed chess yang 5 menit waktunya, lolos 5 menit. Sampai sejam. Wah. Ini tapi udah malam. Oh, oke. Anaknya nggak ditinggal di sekolah, dijemput. Sambil nunggu dia, ya. Iya. Sehingga sejam pun tidak terasa. Ada pelajaran yang saya ambil, kita bisa salah, tapi harus ambil keputusan, Pak. Iya, kalau nggak ambil keputusan nanti diambil sama orang lain. Diambil sama orang lain. Nah, speed chess ini buat saya salah satu metode to protect my mind. Jadi skill, Pak. Jadi skill ya, jadi kemampuan. Bisa juga untuk meningkatkan konsentrasi ya, soalnya harus maju cepat gitu. Harus maju cepat. Cuman sekarang ya udah pakai kacamata, ini problemnya. Nggak apa-apa, kan caturnya gede-gede. Iya. Jadi hindari yang tadi Pak Arianto bilang, kita harus bisa memilah mana sampah, mana emas. Ya. Tapi kalau dapat sampah pun dikelola lah jadi emas. Bisa Bisa di-recycle, bisa dikomposin. Bisa jadi kompos. Artinya ada berita yang lagi heboh di Indonesia, saya ikuti. Tapi bukan terjebak dengan nonton di YouTube berita-berita ini, tidak. Saya hanya ambil pertanyaan saya, apa yang terjadi ya sehingga ada orang yang seperti ini? Pembelajaran apa yang mungkin dapat kita gali? Nantinya ya saya dapat pelajaran apa yang bisa digali. Apa yang terjadi sehingga anak muda kok gampang sekali ya pukul orang lain? Ada apa? Menguatkan misalnya untuk buku yang saya sedang tulis.
buang sampah pikiranmu. Jadi anak-anak menjadi cukup intens saya perhatikan. Dia main game, yang saya dengar kata-kata apa? Oh, mereka gunakan kata-kata makian. Oh, generasi ini masih kecil tapi kata-katanya memaki. Dan sering menyalahkan orang lain menyalahkan atas orang lain. kekalahannya dia. Menyalahkan orang lain atas keputusan yang membuat dia kalah. Gitu kan? Nah, oke. Ini masukan buat saya untuk para ayah, para ibu. Anda perlu lihat WA anak-anak Anda. Kata-kata apa yang dia gunakan, yang sering digunakan. Oh, ada kata-kata kasar. Ya, dia harus tahu, dikasih tahu. Iya. Banyak sekali, terutama yang masih SD itu. Kelas 3 saya SD sudah main Mobile Legend, udah berteriak-berteriak sampai banting HP segala kalau kalah. Iya. Waduh. Bukan Mobile Legend ya yang jadi masalah. Maki-makiannya kan antar kawannya kan. Iya. Bahasa binatang, Pak. Keluar semua itu kebun binatangnya. Padahal masih SD. Nah, ini yang saya kasih tahu ke anak saya sendiri, itu bahasa orang miskin. Bahasa sampah. Bener. Kamu biarkan kamu jadi sampah. Di keluarganya saja mungkin belum ada yang ngomong begitu sama dia. Cuman dia belajarnya dari teman-temannya gitu. Teman-temannya ya orang tuanya nggak kendaliin. Iya. Kita tidak bisa marahin temennya. Main sampai jam 2, jam 3 pagi. Nah, anak saya ada masih SMP, saya bilang silahkan. Tapi kalau kamu sakit karena ini, kamu tidak bisa klaim pengobatannya. Mau klaim di mana? Klaim di papa. Nggak di cover BPJS. Nggak di cover sama BPJS keluarga gitu kan ya. Dia sakit beneran tetap kita obatin. Itu kesempatan untuk ajak ngobrol. Iya. Nah sekarang mereka tahu jam 9, jam 10 stop main game. Tidur. Besok bisa main lagi. Boleh ya. Tadi generasi yang sekarang ini kan tidak bisa lepas di sana. Oke. Tapi harus ada waktu. Main sepak bola di TV, di game, juga perlu main sepak bola di lapangan. Iya. Jangan, kalau tidak nanti ke tangannya aja yang kekar. Badannya lembek-lembek. Ya, kamu perlu di blok sama temen kamu mungkin kesakitan. Enggak apa-apa, ada minyak cap tawon ya. Iya. Yang botol merah, tutup merah ya. Iya, ada tutup merah, tutup putih. Ya, yang cap tawon. Yang keras, yang merah kan? Yang keras itu justru yang putih. Yang putih Iya, ya, tapi gosok. lebih mahal. Ya, lebih mahal, gosok. Sehat lagi lah. Iya. Itu karena anak kami yang dua yang kecil laki-laki. Main sepeda, dubrak. Tenang, selama ada obat merah, obatin aja. Iya, kalau tidak kapan mereka bisa lagi belajar dari kesalahan? Kapan? Iya. It's okay to fail. Profesor Renal Kasali, saya ambil kalimatnya, saya tulis di buku yang terakhir saya tulis, buku yang merah. It's okay to fail. Cuman harus belajar bangkit lagi. Ya. Dan juga belajar dari kesalahan sebelumnya supaya nggak diulangi lagi. Jangan diulangi lagi. Nah, pengalaman ini dia ingat berproses. John Wiener, guru saya, selalu bilang gini, change is not an event. Perubahan tuh bukan kejadian. It's a process. Dia proses. Iya. Sudah ikutin sesuai umurnya dia. Nah, salah satu tips, Pak. Mungkin pendengar kita juga ingin tahu apa tips yang paling mudah untuk memprotek pikiran. Jadi waktu mulai kita bangun pagi, Pak, mulai kita protek. Bangun pagi. Secepat itu bangun benteng dulu. Apa bentengnya? Senyum, Pak. Jadi di buku yang saya tulis ini, Perbesar Wadah Rezekimu, gelombang theta, ada gelombang otak yang sedang aktif. Namanya theta wave. Di situ di gelombang itu. Pada saat bangun pagi ya? Begitu bangun pagi. Ada gelombang theta, lantas itu manfaatkan. Ya. Karena kalau kita sengaja bermeditasi, berdiam diri, masuk ke gelombang theta, ketiduran kita. Hanya yang terlatih seperti Bante puluhan tahun yang di Tibet, dia diam, dia memang ingin buat panas dirinya, salju pun cair sekitarnya. Itu di gelombang theta. Wah, powerful. Tetapi untuk awam susah berlatihnya. Sehingga kita nakal sedikit. Karena bangun pagi berdasarkan riset ilmiah
ada keadaan gelombang theta sebelum ke alfa, sebelum ke gelombang beta. Ada wave, ada keadaan gelombang ini yang kita curi. Lalu kami uji coba bagaimana protect the mind, lagi baru bangun, badannya masih lumpuh, paralyzed gitu ya. Mata belum bisa merem, belum bisa melek, masih situ. Itu kesempatan terbaik protect our mind. Senyum aja 20 detik. Cuma senyum, nggak pikir yang lain-lain. Nggak bisa ngapa-ngapain kita. Kita nggak bisa mikir di saat itu, kita nggak bisa berhayal, nggak bisa bervisualisasi, hanya senyum 20 detik, tahan, ya tahan 20 detik, cuman gitu. Ya mulai lebih sadar lagi, tahap selanjutnya tarik nafas, kayak meditasi. Ya. Tarik nafas pelan-pelan, tarik, santai aja, buang nafas lagi, tarik nafas lagi, kasih oksigen ke otak kita. Nah itu utama dari buku ini, 2 latihan itu. Balik lagi, latihan Pak Arianto. Iya, artinya tiap hari harus dilakukan. Iya, saya sudah mendekati 2 tahun. Bulan Mei ini 2 tahun saya latihan itu. Gelombang theta. Wah, jangan tanya Pak Arianto saktinya. Saya jadi sakti. Tapi yang paling penting adalah selama saya latihan itu, saya jadi awet muda. Dan ini ongkosnya cuma beberapa menit saja. Iya. Harus tiap hari ya, tiap hari udah bangun tidur. Sangat-sangat mudah, sangat murah. Iya, betul. Sangat mudah. Lari aja perlu beli sepatu, ini nggak perlu. Sangat mudah dan sangat murah tadi. Oke. Ya karena lari aja beli sepatu. Iya, bener. Lebih mahal lagi, olahraga lebih mahal lagi, sepeda Pak. Iya, macam-macam loh, aduh. Itu sepeda lipat macam-macam. Sepeda lipat. Belum ngomongin helmnya, ada komunitasnya pakai bajunya lagi. Lari aja beli sepatu. Ya oke. Itu dia Pak yang saya latih, saya mau protect pikiran ini. Dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk anak-anak, orang tua, bahkan orang sakit ya. Iya. Teman-teman kami sakit kami ajarkan, saya bawa buku ini saya kasih. Itu aja saya bilang, itu aja yang memang sudah teruji. Secara medis dilatih, diuji oleh teman saya, Dr. Santoso, dokter di rumah sakit kanker yang Siloam Semanggi. Yeah. Dia uji ke 200 peserta yang mengalami sakit untuk diuji. Dan ada yang sembuh dengan itu? Waduh, cuman tidak boleh dituliskan sebagai jurnal medis. Iya. Tapi kami dapat kesaksian si A, si B, si C, ada ratusan lah. Tapi saya tidak tertarik untuk menggunakannya supaya buku saya laku, tidak. Jadi kami kumpulkan tapi kami tidak publikasikan. Iya, memang agak susah kalau gitu. Soalnya harus benar-benar dibuktikan dan harus diuji di tempat-tempat lain dan belum tentu bisa, karena yang ini kan pikiran, siapa yang bisa yang ngecek? Siapa yang bisa ngeceknya? Misalnya 8 jenis obat yang dia mesti makan, bisa 7 lepas. Berita baik, tetapi tidak bisa disampaikan ke umum. Nah, perlu uji medis lainnya gitu ya. Nah, tapi yang lebih baik saya uji diri saya sendiri, teman-teman yang mau berlatih, terus berlatih. Oh, banyak banget manfaatnya. Banyak sekali. Tapi itu di awal bangun, Pak. Awal bangun, langsung begitu bangun, langsung senyum. 20 detik. Mudah dan murah, kata Pak Arianto. Benar-benar murah banget. Nggak perlu pakai baju kaos aja, baju tidur aja, piyama. Bangun, belum cuci muka juga bisa. Iya, dan jangan cuci muka. Kalau cuci muka dulu jadi ke gelombang biasa dia. Oke. Jadi gelombang biasa, dia memang ada diulang, terlatih sampai terbentuk Pak, theta wave. Theta state-nya nanti. Ada ritme dia terbentuk. Untuk apa? Bapak Ibu gunakan saat sudah melek sehari-hari. Ada masalah yang dihadapi, misalnya saya senyum lebar aja. Senyum. Karena udah dilatih tadi pagi, sehingga sampah yang orang kirimkan ke saya bisa olah. Misalnya sampah beneran Pak Arianto. Kami mulai banyak pulang ke rumah, tinggal di Gading Serpong. Ada kotoran anjing di batu, di pintu gerbang rumah. Kami tinggal di klaster, ini nggak ada pagar. Oh gitu ya.
kompleks kami itu sering sekali bahas kotoran anjing, kotoran anjing. Anak saya bilang, loh kok orang buang kotoran sembarangan ya? Oke, saya lihat gitu. Saya bilang, Nara, jangan marah. Kotoran anjing itu pupuk yang paling mahal. Karena anjing di tempat sini, di kompleks ini, makanannya mewah-mewah. Makanannya mewah-mewah. Lebih mahal dari makanan yang dikasih ke pembantunya. Jadi ini pupuk yang mahal. Oh gitu ya, Pi? Siramin aja. Saya siram, selesai. Jadi pupuk dia. Iya. Nah, ada kecerdasan baru, Pak, yang bisa merespon suatu keadaan yang saya bisa marah atau malah disiram aja, dijadiin pupuk aja. Saya bisa melihat, oh ini pupuk yang mahal ini. Malah diambil, ditaruh di pot bunga. Iya, jadi pupuk mahal. Karena dog food itu mahal. Itu contohnya. Iya. Banyak hal yang kami lakukan sehari-hari setelah berlatih dengan senyum ini, mengubah yang negatif jadi positif. Mengubah sampah jadi emas. Yang ini bisa dipraktekkan juga di tempat-tempat kerja. Misalnya ada customer yang datang, dia lagi stres, lagi marah-marah. Bagaimana caranya supaya untuk memadamkan kemarahannya dia dan bisa kita layani dengan lebih baik daripada karena energi marah-marah. kita lebih besar, kita senyum, kita tenang, kita tidak menerima dia marah, tetapi kita menerima energinya dia, kita olah, pulang dari toko kita, dia malah bilang, kok toko itu enak ya? Pengalamannya berbeda. Kalau ngomong sama Pak Haryanto, asik ya. Bisnis pun terjadi, saya setuju. Makanya judul buku ini, Perbesar Wadah Rezekimu. Iya. Kadang-kadang orang yang marah-marah itu ada masalahnya dia yang kalau kita bisa pecahkan, mungkin dia lebih senang lagi. Jadi Pak, repeat customer. Saya 20 tahun pengalaman ini, saya pernah bangkrut. Orang yang saya pernah tolong, saya juga lupa nolongnya seperti apa, yang menyelamatkan keadaan kami secara bisnis, secara keuangan. Nah itulah yang Pak Haryanto bilang tadi, sangat-sangat benar. Maksudnya nyata dalam kehidupan. Iya, jadi tidak perlu ditanggapi dengan negatif juga. Jadi nggak perlu. Kita olah sampah yang datang supaya menjadi barang yang berharga. Berharga. Makanya perlu benteng ini. Karena kalau sudah tebal, kita kan tidak lagi istilahnya kita kuasai wushu, udah tai chi, sehingga kita bisa ngelak. Bukan balas tonjok, bukan. Iya. Jadi selain itu gelombang tetanya itu dan senyum itu apalagi? Ada teknik nafas entak-entak, ada belasan latihan lah yang teman-teman bisa, pembaca bisa melatihnya. Tapi itu yang tadi kunci dasar wusunya dulu. Iya, kuda-kudanya. Dasar kuda-kudanya dulu. Yang lain melengkapi aja. Iya. Kalau mau cari tahu bisa beli bukunya ya. Dan bisa dibaca, pelan-pelan dicermati, diserap, dan dilatih, dipraktekkan. Ini buku mudah yang memang, oh saya latihan ini, oh saya nafas entak-entak. Nafas entak-entak untuk apa? Protect the mind. Supaya belum jadi pusing, belum jadi berat di nafas, belum jadi sakit mah, tubuhnya bongkok, belum ke sana. Sebelum terjadi itu. Nah, itu yang kami lebih tertariknya sebagai praktisi NLP, protect your mind. Mudah-mudahan ini juga bisa berguna ya bagi para pendengar RRI, dan kalau tertarik bisa baca supaya bisa klaim lebih sedikit ini ya, BPJS. Tidak perlu minum banyak terlalu obat, tidak perlu terlalu banyak minum obat gitu. Oke, makasih Pak Haryanto. Ya, jadi kita tutup sesi kita. Terima kasih untuk undangan ini. Terima kasih banyak juga Pak Krisnamurti sudah bersedia membawa 4 sesi. Dan ini bagi yang baru saja mendengarkan sesi yang kali ini dan ingin menyaksikan, lah ini bagus ya kayaknya. Sesi 1, 2, 3-nya itu ada di channel YouTube RRI Makassar. Oh gitu ya. Bisa ditayang ulang, dan mau yang nonton ulang juga boleh. Oke. Ya. Semoga teknik sederhana ini
ya, dari mengatasin sampah yang keburu masuk. Yang sesi keempat ini kita memprotek pikiran kita, membuat kita tidak lagi sibuk tapi tidak produktif. Sekarang kita sibuk tapi produktif. Nantinya produktif tapi nggak sibuk. Nah, Itu nanti di sesi kelima. Tapi belum tahu kapan ya Iya. tayangnya. Iya. Lagi nulis bukunya ya. Ya, Pak terima Krisnamurti. kasih ya Pak Arianto. Oke, terimalah salam Buddhis kami, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.